Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari masing-masing pribadi kita merasa senang dulu. Nah, itu cocok itu. Kenapa merasa senang? Karena kita diberi kemudahan untuk duduk yang semacam ini. Pagi, siang, sore, malam, manusia itu masing-masing punya kesibukan. Dan kita menghargai kesibukan setiap manusia selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun betapa bejonya kita, beruntungnya kita, dari sekian banyak manusia, lah kok kita ini sama Allah Ta'ala diizinkan duduk-duduk semacam ini. Duduk yang kalau kita nggak ngapa-ngapain saja, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang duduk istighfar diampuni kan ya wajar, namanya minta ampun. Kalau ada orang duduk kemudian dia baca surat Yasin, jantungnya Al-Quran, qalbul Quran, diampuni ya wajar, dia baca Al-Quran. Kalau ada orang duduk kok dia baca la ilaha illallah, wajar diampuni. Lawang dia itu baca afdhalul dzikir, zikir yang paling utama. Nah, ini ada orang duduk gak ngapa-ngapain, cuman diem saja, diampuni sama Allah Ta'ala. Nah itu kan aneh itu. Gak ngapa-ngapain, minta ampun tidak, muji Allah tidak, ingat sama Allah tidak, diem saja. Seandainya dia seperti itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk yang bagaimana itu? Duduknya orang di majelis ilmu, di majelis zikir. Meskipun gak niat cari ilmu, gak niat zikir. Meskipun yang lain berzikir, dia tertidur. Mungkin kita pernah ngalami gitu. Melek-melek, bubar. Ya udah selesai. Pernah itu sholat tarawih 20 rakaat. Mungkin baru dapat 4 rakaat ya. Nah itu waktu bangun dari sujud yang terakhir itu ya, ternyata 20 rakaat sudah selesai. Artinya apa? Dapat 4 rakaat, rakaat yang keempat sujud terus dia. Tidur. Ya, begitu bangun Allahu Akbar sudah sepi ya, sudah selesai. Nah seandainya kita dari awal tidak ngapa-ngapain, cuma diam saja. Maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mau duduk di majelis ilmu, suatu kondisi di mana orang-orang yang berada di majelis ilmu, Allah katakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang ahli zikir. Nah, kalau tadi Ustaz Iis disebut ahli zikir, ya pantas. Dari awal sholawat munjiah gak mandek-mandek, betul ya? Dilanjut baca surat Yasin ya. Kemudian dilanjut mau'idhah hasanah yang terpaksa dihentikan karena keadaan. Ya terpaksa dihentikan karena keadaan. Dan antum semua tadi juga baca sholawat, baca surat Yasin dan zikir-zikir yang lain, belum lagi dari maghrib. Baca rotibul haddad, tadarus dan lain sebagainya. Kalau disebut sebagai ahli zikir, ya wajar.
Pantes, apalagi di zaman yang semacam ini. Lah kok kita duduk bersama beliau-beliau itu, duduk saja, nggak ngapa-ngapain, maka termasuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, siapa yang duduk bersama mereka la yashqa, tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah sengsara. Makanya kita ayo senang dulu, alhamdulillah. Dosa kita yakin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, saat ini malam ini saya mau mengupas, mudah-mudahan yang akan saya kupas ini barokah dan manfaat. Sebagian dari hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah, sementara baginda Nabi Muhammad SAW julukannya Habibullah. Khalil sama Habib itu sama, kekasih. Ya, kekasih, cuman beda rasa kedekatan. Kalau Habib itu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Khalil ya kekasih, tapi tingkatannya masih di bawah Habibullah. Nah, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Semua paham, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau nasabnya diurutkan ke atas, itu nanti bertemu pada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwasannya salah satu julukan Nabi Muhammad SAW adalah Ibnu Dhabihain. Keturunannya dua orang yang disembelih. Ya, keturunannya dua orang yang dikorbankan. Yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masa kecilnya juga sempat akan dikorbankan, tetapi kemudian diganti. Ya, diganti dengan kurban, nazar, panjang itu kisahnya dalam Sirah Nabawiyah. Saya enggak akan bahas itu, saya cuman pengen antum semua melihat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam punya cucu yang luar biasa, yang enggak ada duanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, yang menjadi kesepakatan seluruh ulama, bahwasannya sholawat yang paling afdal, sholawat yang paling utama, sholawat yang paling hebat, sholawat yang paling top, sholawat yang paling bagus. Karena semua sholawat bagus, tidak ada sholawat yang enggak bagus. Tetapi kenapa sampai dikatakan yang paling utama, yang paling hebat dan lain sebagainya, yang mengutamakannya adalah para ulama berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Ya, sholawat Ibrahimiyah. Makanya sholawat itu dipilih menjadi bagian dari rangkaian sholawat yang ada dalam tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dalam sholawat tersebut kalau diterjemahkan, nyantai ya, ini belum mulai ngajar, belum. Muqaddimah prolog dulu. Ibaratnya kita mau bahas apa gitu ya. Kalau diterjemahkan Allahumma artinya apa itu? Allahumma artinya apa? Ini biasa doa masa enggak tahu? Allahumma artinya ya Allah. Allahumma itu artinya memanggil Allah. Allahumma, duhai Allah. Sama dengan ya Allah. Allahumma, duhai Allah, sholli. Sholli itu fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Kata kerja bentuk perintah.
Nah, masa kita merintah Allah itu. Yang merintah itu siapa? Yang merintah Allah. Allah merintah kita. Sholli, hendaknya engkau bersolawat. Allahumma, duhai Allah, hendaknya engkau bersolawat. Kalau kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ayatnya jelas, justru Allah yang merintahkan semua yang beriman untuk bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ngajarin kita untuk urusan solawat, bukan kita bersolawat, tapi kita justru kembali ngomong Allahumma, ya Allah, tolong kamu yang bersolawat. Tolong kamu yang bersolawat. Allahumma sholli. Tolong kamu yang bersolawat. Jadi kalimat Allahumma sholli berarti kita lagi berdoa, duhai Allah, tolong engkau bersolawat. Kepada siapa? Perhatikan baik-baik. Ini yang ngajari langsung Nabi Muhammad SAW. Kepada Allahumma sholli ala Muhammadin, yang Imam Syafi'i ngajarkan agar kita nambahin Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Kepada Tuhan kami, kepada pemimpin kami, kepada panutan kami, kepada pembela kami, kepada Rasul kami, kepada manusia yang paling kami muliakan, Sayyidina Muhammad SAW. Kalau berhenti di situ kan biasa. Allah kita minta untuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang luar biasa, kita semua tahu tidak ada satupun makhluk Allah yang pangkatnya bisa mendekati Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Pangkatnya Nabi Muhammad SAW itu melejit melampaui siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa disamai, didekati, paling semuanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa giliran solawat yang disebut paling afdol, paling utama, artinya Nabi mengajarkan pada umatnya atas perintah Allah Ta'ala agar umatnya mendoakan Nabi SAW, justru Nabi ngajarinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah tolong kamu bersolawat pada baginda Muhammad SAW, kama, ada kaf, ada mim, alif, kama, sebagaimana. Jadi kama itu artinya sama dengan, seperti, sebagaimana. Kama shallaita, sebagaimana engkau telah bersolawat ala Sayyidina Ibrahim, kepada pimpinan kami baginda Ibrahim alaihissalam. Kalau diterjemahkannya bebas, ya Allah tolong engkau sholawat pada Nabi Muhammad SAW seperti engkau bersolawat pada Nabi Ibrahim. Kalau saya ngomong seperti ini ya, contoh. Ustadz Iis dibuatkan teh. Saya suka tehnya. Terus saya ngomong, tolong buatkan saya teh seperti tehnya Ustadz Iis. Ya, seperti tehnya Ustadz Iis. Artinya saya belum menemukan teh yang lebih enak dari tehnya Ustadz Iis. Tolong buatkan saya tehnya Ustadz Iis. Atau kemudian Ustadz Iis dikasih anugerah yang luar biasa penghargaan, kemudian saya merasa saya belum punya, maka saya akan ngomong, saya juga tolong diberi anugerah sama seperti yang diberikan pada Ustadz Iis. Kalau dari contoh itu berarti ketika Nabi SAW mengajarkan umatnya membaca sholawat Ibrahimiyah, Nabi SAW menempatkan diri beliau, saya rasanya belum punya kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tolong mintakan saya dapat sama seperti yang diberikan pada Nabi Ibrahim.
Pertanyaan saya, apakah Nabi enggak punya yang dimiliki Nabi Ibrahim? Punya. Apakah Nabi pangkatnya lebih rendah dari Ibrahim? Tidak. Nabi pangkatnya lebih tinggi. Tapi kenapa urusan yang satu ini Nabi Muhammad SAW meletakkan diri tawadhu di bawah Nabi Ibrahim dan mengatakan, berikan aku, mintakan untukku seperti Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini yang harus dicontoh sama kita semua. Tawadhu, merasa diri ini bukan yang paling tinggi, tapi merasa diri ini berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Ya, merasa diri merasa lebih rendah dibandingkan orang lain. Sehingga ketika ada orang itu punya nilai ketaatan, kita merasa nilai ketaatanku kurang dibandingkan dia. Ya Allah, beri aku juga sama ketaatan seperti dia. Beri aku pangkat kebaikan seperti dia. Dalam urusan akhirat harusnya begitu. Nah sebaliknya yang terjadi sama kita, urusan akhirat, dia belum sholat banyak, saya sudah. Dia belum sedekah banyak, saya sudah. Berbangga dengan ketaatan yang kita miliki, dan kita enggak melihat kemuliaan ketaatan yang dimiliki orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar melihat kemuliaan yang dimiliki orang lain dan tidak melihat kemuliaan yang kita miliki, walaupun kita tetap syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selalu rendah hati, rendah diri dan tidak merendahkan makhluk Allah, hamba Allah mulia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang lebih asik. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW paham, itu kakek saya. Saya ini cucu. Bagaimana seorang cucu yang lebih mulia ketika berhadapan dengan kakeknya, maka menempatkan di bawahnya. Jadi unggah-ungguh kalau cara orang Jawa ya. Toto kromonya, adabnya, sopan santunnya kepada leluhurnya. Meskipun pangkatnya jauh lebih mulia, tapi tidak mengatakan aku lebih mulia dari kakekku. Tapi mengatakan berikan untukku seperti yang engkau berikan kepada kakekku. Berikan untukku seperti yang engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah disinilah yang akan saya bahas dalam waktu kurang lebih 45 menit. Apa yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga membuat Kanjeng Nabi SAW pengen punya yang sama. Sampai umatnya ini disuruh mintakan setiap sholat. Ya setiap sholat, mintakan agar aku dapat sama seperti yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim punya sesuatu yang biasa atau luar biasa? Ya sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari seluruh Nabi dan Rasul, dari semua Nabi dan Rasul yang betul-betul ingat kepada kita, saat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu minta agar sholat diringankan sebagai jalan biar bisa ngobrol terus dengan Nabi Muhammad SAW. Umatmu enggak akan mampu buat alasan ngobrol. Ya cari bahan untuk bincang karena senang ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu Nabi Muhammad SAW itu langsung sampaikan salamku untuk umatmu. Sampaikan salamku untuk umatmu. Berarti antum semua dan saya ini yang hidup di tahun 1445 Hijriah sudah dapat salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak nanggung-nanggung salamnya dari langit yang ke-6. Jadi nanti kalau jenengan mau agak bangga-bangga sama orang ya, oh saya itu dapat salam dari Nabi. Kalau ada orang yang mungkin rodok-rodok gitu ya, agak-agak gitu ya. Aku jawab saja, oh saya itu dapat salam dari Nabi. Dan tidak nanggung-nanggung, langsung dari alam langit. Ya dari alam langit. Siapa itu? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim tidak berhenti dengan sampaikan salam. Setelah itu titip amalan. Setelah salam kasih hadiah.
Makanya kita ini jangan cuma ngasih salam, titip salam yo. Ono lanjutan nih, salam mbek hadiah. Biasanya salam tok atau salam sama hadiah? Bu, biasanya kirim salam saja atau kirim salam plus hadiah? Akeh tunggale. Biasa itu kalau cuma titip salam, titip salam, titip salam. Makan guyonnya teman-teman, salam tok ini ya. Gak ono hadiah gitu ya. Titip salam saja dia, enggak titip hadiah. Karena orang-orang mulia dari zaman ke zaman itu kalau titip salam ada embel-embelnya. Titip salam itu berarti ada yang dititipkan bersama salam tadi. Sesuatu. Dikasih hadiah kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada mereka semua surga itu tanahnya subur. Dan tandurannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ini menjadi kalimat kalau kita sebelum mahalul qiyam, kalau baca kitab rawi-rawi maulid, dikatakan di langit, malaikat itu lisannya berzikir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikirnya, lisannya para malaikat. Dan inilah zikir khusus yang Allah ajarkan pada umat Nabi SAW lewat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ijazahnya langsung dari langit yang ke-6. Suruh banyak baca itu. Yang kedua ucapan la haula wa la quwata illa billah. Makanya orang yang mendawamkan kalimat ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Di zikir-zikir itu kan sering gak dipisahkan dia. Kalau ada al-baqiyat as-salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, biasanya ditutup dengan wa la haula wa la quwata illa billah. Ini zikir yang ngajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hubungan kita dengan Nabi Ibrahim itu bukan hubungan yang gak nyambung ya. Sangat nyambung karena Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim memang pesen khusus salam dan titip hadiah buat kita semua. Nah pertanyaannya, apa yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam sedemikian rupa sampai sama Allah dikasih cucu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya apa ya Nabi Ibrahim? Kok sampai punya cucunya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemuliaan yang paling mulia dari Nabi Ibrahim adalah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satunya adalah, dan ini yang paling utama, di hati Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya yang merupakan dikatakan wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, di hatinya tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya full Allah, gak ada makhluk. Hati. Kalau di luar hati kan manusia hidup di dunia berinteraksi dengan macam-macam. Tapi hati, oh ini wilayahnya Allah, enggak boleh ada yang masuk. Itu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semua seperti itu, sama. Mari kita buktikan. Monggo diunjuk dulu. Masih ada 30 menit. Ini sekarang mulai ceramah. Tadi baru apa? Muqaddimah. Biar tahu alurnya ya, alurnya biar paham. Boleh saya nanya sama ibu-ibu yang di belakang sana, Bu, siapa di hatimu? Enggak ya. Allah. Amin, amin, amin. Ya. Suaminya di mana? Kan ibu-ibu tadi bilang di hatiku Allah. Lah suaminya di mana? Di rumah katanya. Di rumah. Sekarang nanya sama bapak-bapak dan mas-mas yang sudah menikah. Yang belum nggak boleh ngomong ini. Belum praktek ya, baru teori ya. Yang sudah praktek ini. Mohon maaf mas-mas dan bapak-bapak pemirsa dimanapun antum berada. Di hatimu ada siapa? Kalau bahasanya saya baik, Allah kamu letakkan di mana?
kemuliaan Allah, kebesaran Allah itu kamu letakkan di mana? Kok enggak selantang ibu-ibu? Kalau antum jawab di hati, sekarang saya mau nanya, istri dan anakmu kamu taruh di mana? Latar. Kalau ibu-ibu bilang di rumah, ini para suami ngomong latar. Latar itu emperan halaman rumah. Bahkan masuk aja enggak, Beb, latar. Halaman rumah. Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya, di hatinya, di hati istri enggak ada suami, di hati suami enggak ada istri, di hati anak enggak ada orang tua, di hati orang tua enggak ada anak, seluruhnya yang ada hanya Allah. Weh, itu gimana Beb? Aku rodok mudeng. Bukan rodok, ancen gak mudeng gitu ya. Saya juga ngomong begini bukan berarti saya paham. Cuman ini memang begitu gitu ya. Teorinya semacam itu. Bentuknya seperti apa? Saya mau ngasih contoh yang gampang saja. Ada orang punya uang selembar, tapi nilai uang satu lembar ini sama dengan 1 miliar. Amin, banter ya. 1 lembarnya sama dengan 1 miliar. Loh, amin ya. Kalau selembar ini kemudian terbakar, wobong sak lembar. Pertanyaan saya, hatinya orang yang punya uang tadi kira-kira bagaimana? Remuk, hancur lebur, sak lembar kobong, entek, habis. Kertas 1 lembar terbakar, hatinya hancur. Berarti yang dibakar kertas atau hati? Kertas atau hati? Pertanyaan saya, orang yang semacam ini kira-kira pinter atau agak gimana? Kenapa yang 1 lembar ini bisa ngerusak hatinya? Lawang nyata-nyata sak lembar, letaknya di luar, cuman kertas dan angka. Lah kok bisa membuat hati yang isinya kehidupan, cinta, nikmat, rusak semuanya? Pertanyaan saya, kenapa yang selembar ini bisa ngerusak hati? Karena dimasukkan dalam hati. Jadi kamu kalau mau ngetes, antum kalau mau ngetes, itu kira-kira istri sama anak letaknya di mana? Just cek kan ngono wae. Terus jangan langsung, wah ya udah tak coba Beb, tak gebuki, ngawur kamu. Bukan gitu maksudnya. Coba dicek ketika anaknya sakit. Sayang betul sama anak, sayang. Harus namanya orang beriman kan sayang sama hamba Allah yang lain. Apalagi itu anak, namanya sayang. Tapi ketika anaknya sakit, disuruh sholat gak mau. Pertanyaannya, engkau akan mengatakan, lagi sakit kok, gak apa-apa. Gak sholat gak apa-apa. Atau, nak, gak sholat kuwi luwih lara timbang loromu. Yang mana? Loh. Atau saya balik, istri, suami punya istri. Istrinya wayu, pol. Amin, ini banter. Hati-hati loh kalau yang udah nikah ngamini tadi itu. Istrinya ada di belakang sana. Aku loh bojone berarti aku paling ayu. Kan begitu kata istri. Tapi istrinya tidak mau sholat. Pertanyaan saya, saat melihat istri tidak mau sholat, hatinya
biasa-biasa saja atau hatinya sakit. Kalau hatinya itu sakit gak enak, berarti di hatinya ada Allah. Tapi kalau hatinya biasa-biasa saja, berarti di hatinya tidak ditemukan Allah. Waduh, anjir aku ngono piye ya. Loh ya enggak apa-apa, justru kita ini ngaji ini kan karena kita mau belajar. Kan harus tahu diidentifikasi, oh iya ternyata hati saya masih begini ya. Kalau anak saya enggak sholat kok biasa-biasa saja ya. Tapi kalau anak saya enggak sekolah kok saya marahnya luar biasa ya. Anak saya tidak sholat biasa-biasa saja. Anak saya enggak sekolah marah saya luar biasa. Anak saya terlambat sekolah, saya maki-maki. Anak saya terlambat sholat subuh, saya biasa-biasa saja. Waduh enggak beres ini. Berarti di hati saya ini isinya bukan Allah ini, isinya anak, bojo dan kawan-kawannya. Ya dan kawan-kawannya. Nah itu yang buat manusia hidupnya amburadul, gak karu-karuan. Karena hati yang miliknya Allah diisi selain Allah. Lah terus gimana? Apa kita gak boleh sayang? Boleh, wajib itu sayang sama orang tua, sayang sama istri, sayang sama anak. Loh kan sayang itu pakai hati, betul pakai hati. Tapi sayangnya bismillah, make Allah. Sayangnya pakai Allah, pakai hati berarti pakai sayang yang diajarkan sama Allah. Allah ngajarin, kalau kamu sayang sama istrimu itu, ya sayang sama istrimu, maka istrimu ajarono sholat. Jadi kamu kalau ngajarin istrimu sholat, kamu sabar. Dek sholat, wong lanang rasa gaya, sabar. Allah, nah ini sayang namanya. Itu namanya sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sholat, wong lanang rasa gaya, ya wes tak ganti gue. Wah gawat ini. Itu berarti enggak sayang karena Allah. Itu karena ego sama nafsu, harga diri. Nah orang-orang yang udah di hatinya Allah itu didik anak, didik suami, didik istri, didik teman, ngajak-ngajak orang. Dia akan punya kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Diajari sama Allah, sayang ono. Sayangi. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Mau tunjuk, minum dulu, minum. Ini alasan saya biar bisa minum, ngajak yang lain minum. Alhamdulillah, sudah enggak ada mereknya. Kemarin kan masih ada mereknya ya. Alhamdulillah, sudah di-upgrade sama Mas Wahid. Ini pinjem gelasnya siapa Wahid nih? Perasaan saya belum beli soalnya. Jangan-jangan gelas depan, seberang. Belum tahu ya, dicek nanti. Alhamdulillah. Enak Masya Allah. Jangan dapat kopi apa teh? Oh iya jelas, kopi kan makomnya lebih tinggi daripada teh. Jadi saya dikasih yang di bawahnya kopi. Ini karena pengen rodok seger minta yang panas ya. Saya barusan tadi itu nyampe dari Jakarta nyetir. Terus mau istirahat ya kena sholat Jumat. Rampung sholat Jumat nemoni tamu. Kok bablas terus sampai maghrib gitu ya. Enggak rampung. Alhamdulillah. Lanjut. Tenang, ini baru muqaddimah tingkat kedua. Hati miliknya Allah. Semua miliknya Allah, tapi ini kita bicara hati miliknya Allah. Gak boleh masuk di dalam hati kecuali yang diizinkan sama Allah. Anak boleh masuk ke hati, izinkan sama Allah. Artinya harus sesuai aturannya Allah. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar, santai. Diobong loh.
Mati loh kamu. Hidup miliknya Allah. Coba tiru loh, abot ini. Jangan, ini makomnya Nabi Ibrahim. Saya lagi bercerita makomnya kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyawanya diminta sama Allah Ta'ala di hadapan mata, tenang. Jelas mau dibakar dengan cara yang gak masuk akal. Cuman mau bakar satu manusia, kayu bakarnya dikumpulkan 1 bulan, apinya segede alun-alun. Itu kira-kira aneh atau enggak aneh? Aneh. Kalau bahasa kita pelakunya lebay, overacting, berlebih-lebihan. Nah kenapa overacting lebay berlebih-lebihan? Karena takut sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketoknya diobong gak mempan nih. Sudah khawatir itu. Disitulah Nabi Ibrahim santai, tenang. Ditawari malaikat macam-macam, tenang. Dilempar ke dalam api, juga tenang. Pertanyaan saya, bisa enggak kita setenang itu? Bu, suaminya 3 minggu belum pulang, tenang atau gelisah? Gelisah tuh. Pertanyaan saya, gelisahnya karena suaminya belum pulang, khawatir terjadi sesuatu, atau gelisah takut suaminya nikah lagi? Ternyata ada oknum ibu-ibu kegelisahannya bukan mengkhawatirkan suaminya lantaran cinta sayang dan suaminya, tapi lebih mengkhawatirkan dirinya. Kalau dia nikah lagi gimana? Berarti yang dipikirkan dirinya. Begitu suaminya pulang, bukan alhamdulillah, oh my love, engkau akhirnya kembali. Ora, ditakon, tekon diwai. Oh benar. 3 minggu kamu nggak pulang tuh kemana saja? Nggak ada beritanya, handphonenya mati, kemana saja? Ayo jujur. Oknum loh ini, oknum. Yang jelas orangnya nggak hadir di sini. Dan juga nggak ada di sana insya Allah. Dan semoga nggak ada di mana-mana. Ya, semoga nggak ada di mana? Di mana-mana. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat-malaikat itu nggak ada yang ngomong, ojo khawatir, aman-aman, selamat kamu. Nggak ada. Malaikatnya semua menawarkan tak tulungi piye. Tapi nggak ada yang jamin tenang, selamat kamu, selamat. Enggak. Yang ada itu api loh, yuk kita padamkan. Boleh enggak saya bantu madamkan? Paham ya? Jadi enggak ada jaminan ke Nabi Ibrahim saat itu, kamu selamat, enggak ada. Sehingga seluruh makhluk Allah ini saking cintanya sama Nabi, khawatir. Jangan sampai Nabi celaka, jangan sampai Nabi kena sesuatu. Makanya berupaya nolong, malaikat-malaikat makhluk Allah nolong dengan izin Allah Ta'ala. Satu demi satu ngadep. Semuanya ditolak. Zun, makasih. Jazakumullah khairan. Dah biar saya begini, nanti biar Allah yang ngurus. Ojo mbok tiru. Adegan super berbahaya, jangan ditiru. Bukan makom kita ya, bukan makom kita. Sampai akhirnya dilemparkan ke dalam api, apinya disuruh berubah, udah kita bahas ya Jumat yang lalu. Nah saya nggak akan bahas dari sisi itu, yang saya mau bahas ini diminta nyawanya tenang. Lah kita baru sedikit diuji dengan harta, bingungnya luar biasa. Gunjang ganjing, urip kok koyong ini. Urip kok kayak gini, padahal urip loh gue ya. Hidup kok seperti ini, padahal hidup. Lah Nabi Ibrahim tuh gak jelas akan hidup atau setelah itu meninggal dunia. Selamat atau diakhiri hidupnya dengan pembakaran. Gak ada berita, beliau gak dikasih tahu. Tenang, lawang kita ini dikejar-kejar oleh yang namanya hutang, dikejar-kejar oleh namanya kebutuhan, dikejar-kejar oleh namanya kepentingan, kehilangan sebagian dari penghasilan, turunnya pangkat dan jabatan, hidupnya jadi berantakan.
Nabi Ibrahim tenang. Makanya Allah bilang di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu menjadi itmi'nan. Jadi itmi'nan itu lawannya ittirab. Jadi ittirab itu gini. Tahu mobil, tahu ya? Nah, ini yang biasa beli mobil bekas. Saya kan pengalaman jual beli mobil bekas. Kalau punya duit beli, ya butuh bangun, dol, kan gitu ya. Nanti ada duit beli lagi, butuh bangun, dol, jual lagi. Jadi saya tuh ahli jual beli mobil. Bukan karena memang punya duit, tapi kalau punya, beli, dipakai buat dakwah dan sebagainya. Begitu butuh langsung dijual. Orang yang lihat, wah Habib Novel hebat ya. Mobilnya gonta ganti. Paham oh, berarti gak duit. Kalau punya duit kan gak akan gonta kan? Ganti. Yang ada nambah koleksi. Jadi kamu kalau mau bedakan orang punya duit sama tidak, kalau gonta ganti ya tanda tanya itu. Tapi kalau koleksi lah itu duitnya banyak. Ya kalau koleksi itu duitnya banyak. Kalau gonta ganti ya itu nama lain jane kui kepepet. Tapi dia menyiasati kepepetannya dengan cara yang cantik. Ya cara yang cantik. Lanjut, mobil itu mesinnya diletakkan di depan mobil modern. Kalau mobil zaman dahulu kala mesinnya ada di belakang. Mesinnya di depan nempel ke bodi. Mesin mobil itu getarannya luar biasa. Diesel atau bensin ya, getarannya luar biasa. Kalau solar, saya meneh, banter dan bergetar. Maka antara bodi sama mesin itu dikasih karet. Dikasih karet. Biar nanti enggak gemlodak, wesi ketemu wesi, kan remuk. Perlu yang namanya, ya tadi, penahan. Berupa karet. Karetnya ini diukur betul dengan beban seberat ini, kira-kira usianya berapa tahun. Nanti semakin tua, karetnya semakin, ya gak enak juga ngomong ya. Kan mirip kita manusia, semakin tua kan karetnya semakin gak jelas. Kendu ya, udah gini lah Pak, gak kenceng lagi sudah mulai lentur. Karetnya ini biasa disebut dalam dunia permobilan engine mounting. Sehingga kalau kamu beli mobil second bekas, cek dulu itu engine mountingnya itu, karetnya itu, bagus atau tidak. Karena sehebat apapun mesinnya, kalau engine mountingnya ini jelek, kamu di dalam mirip naik gerobak di jalan yang geronjal. Gemlodak, gak karu-karuan itu ya, gak karu-karuan. Gara-gara apa? Gak beres engine mountingnya. Begitu bawa bengkel, ganti engine mounting, anteng sekarang ya. Mobilnya itu kok depan kelihatan gak ada obai ya, kok iso anteng? Karena ada engine mounting yang bagus. Nah hati itu bergejolak, sama. Karena hati ini seperti mesin. Hati manusia itu bergejolak nih. Obah terus, makanya nak mandek medeni. Paham enggak? Paham enggak? Jadi hati itu kan jantung deh, detak jantung terus. Rohnya juga gitu, bergejolak. Ini kalau tidak ditahan oleh sesuatu, enggak akan tenang. Gejolaknya membuat sekujur tubuh ini menjadi ikut bergejolak. Enggak tenang. Maka Allah kasih tahu, ala bidzikrillah, hati tadi itu hanya bisa anteng dengan zikir sama Allah Ta'ala. Kalau hatinya diajak ingat sama Allah, kalau hatinya kenal Allah, kalau hatinya percaya sama Allah, hatinya akan tenang. Mobil itu kalau udah mesinnya bisa ditenangkan dengan engine mounting, walaupun dia jalan dengan kecepatan seperti apapun, yang di dalam itu tidak merasakan getaran mesin. Sehingga duduknya nyaman. Duduknya nyaman.
Maka kalau hati ini udah tenang, matanya jadi tenang, telinganya jadi tenang, mulutnya jadi tenang, tangannya jadi tenang, kakinya jadi tenang, pikirannya jadi tenang. Sehingga ngadepin apapun itu ya tenang. Almarhum ayahnya ibu mertua saya. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Seggaf. Atau biasa dipanggil Habib Ali bin Abu Bakar As-Seggaf. Punya pabrik tekstil yang join partner dengan satu sahabatnya, temannya. Dari muda kerja bareng. Tentunya ini kan menjadi tabungan di masa tua. Siang-siang di masa tuanya sudah mulai pensiun, pabrik masih jalan, sudah mulai didelegasikan pada yang lain. Dikasih kabar, pabrikmu terbakar. Semua kekayaan ada di situ, investasinya ada di situ, semuanya. Pabrikmu terbakar. Masya Allah, nyantai, sarungan, baju takwa, pakai kopiahnya, diantarkan ke depan pabriknya, ambil kursi, numpang di kontraannya Pak D saya. Pak D saya pas ngontrak persis di depannya pabrik itu. Duduk di situ. Saya yang dengar, ya Allah kasihan ini hasil kerjanya puluhan tahun. Maka saya segera ke sana. Yang saya kaget itu, beliau cuma duduk santai sama lihat begini, dinikmati gitu. Gimana tukangnya selamat enggak ini? Ada yang luka enggak ini? Yang diurusnya dipikir menungsoni piye gitu. Coba awake dhewe, ki piye iki? Entek kaya ngene, piye iki? Sopo mau iki sing ngobong ya? Gegernya luar biasa. Lah kok bisa kobong entek, tenang. Kok bisa begitu gimana? Lah itu loh buktinya mukmin yaitu. Dikatakan ahli zikir ya begitu. Bukan ahli zikir dikit saja, bane kempes, mumet. Lagi piye engko nambalke ning ndi iki ngono. Ahli zikir pulang dari pengajian Majelis Ar-Raudhah, pulang dari sini. Oknum sih, oknum. Bukan jenengan, oknum. Pulang, di tengah jalan kok bensinnya entek, duitnya hilang sisan. Ya, motor entek bensin, duitnya hilang. Ini kalau oknum tadi ya, oknum, wih itu langsung telepon temannya, urip kok kayak ngene gitu. Lagi pisan niat tapi kok tambah duit hilang, motor kentekan bensin nuntun gitu biye. Bagaimana nih seperti ini Bu? Oh beda sama the original jamaah majelis. Yang asli jamaah majelis, yang udah paham hatinya, wis nyambung lah, ndak ketang koneksinya masih ya 2G gitu ya. Belum 5G gitu ya, baru 2G, penting nyambung gitu. Sinyalnya kadang muncul, kadang hilang. Lah kok duitnya dibuka dari dompet, duitnya enggak ada ya. Di saldo yang enggak ada, bensinnya entek. Nyantai, nuntun. Ditanya sama temennya, piye Kang? Oh enggak apa olahraga. Ya, orang mudeng kena kentekan bensin kok ya. Tak apa, olahraga, santai gitu. Easy going, nyantai. Kok bisa dia nyantai? Hatinya tenang. Enggak kemurungsungan. Hanya sekarang kita ngaku, di hatiku hanya ada Allah. Bani gembos, hati ini gembos. Masya Allah. Berasnya habis, hatinya habis. Berasnya habis, hatinya habis. Gajinya entek, hatinya juga entek. Ciut. Piuripku ya. Saldonya habis, hatinya juga ikut habis. Orang wani nemoni wong, delik. Masuk kamar, kerukupan, selimut, lampu dipatahin, jebret, tutup. Ojo ono sing marani aku. Masya Allah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena hatinya
Tapi udah ikut pengajian yang beda. Goyangan hatinya berbeda. Ya uji obah. Tapi obahnya itu ya yang tadinya intervalnya begini, sekarang dia cuman, iya beda. Kenapa? Onok munjiahe. Ada yasinnya, ada tahlilnya. Udah ada tadi itu engine mounting. Nabi Ibrahim, catat ya, Nabi Ibrahim diminta nyawanya santai. Lanjut, istrinya. Wah, kalau suaminya begitu, istrinya bagaimana? Karena enggak satu keluarga itu seberuntung keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang suaminya luar biasa baik, istrinya luar biasa juga jahat. Ada toh? Ada. Sinetron kan banyak model begitu kan. Suaminya baik tapi istrinya jahatnya luar biasa. Ada juga yang istrinya solihah luar biasa. Suaminya salah luar biasa. Bukan soleh, salah. Jahatnya luar biasa. Ada suami istri yang baiknya luar biasa. Anaknya jahatnya luar biasa. Ada yang anaknya baiknya luar biasa. Orang tuanya jahatnya luar biasa. Lah ini kok satu keluarga, suami, istri, anak, kabeh kok apik pol. Tingkat baiknya itu pol. Makanya Kanjeng Nabi ngajari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikan juga keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad seperti engkau berikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sampai Kanjeng Nabi itu minta keluarganya didoakan biar jadi seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kok kita baca itu biasa saja ya. Allahumma sholli ala, orang gak kroso apa-apa. Gak ada rasa pengen punya seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Gak ada rasa pengen punya yang dimiliki keluarga Nabi Ibrahim. Karena apa? Gak paham gitu loh. Gak ngerti, makanya kita belajar jadi tahu, jadi ngerti. Sehingga ketika baca sholat Ibrahimnya lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Wah ini keluarga Nabi tak doakan. Nabi tak doakan. Wah ini harapannya balik neng aku. Mosok Nabi ditungakno, gak butuh ditungakno sepol-polan. Ini caranya Kanjeng Nabi agar umatnya dapat berkah yang luar biasa. Biar nanti keluarga kita jadi seperti keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini istrinya sekarang. Ya masih ada 5 menit. Boleh tak lanjut? Ya 5 menit itu kan waktu yang tidak bisa dijelaskan dengan waktu. Paham maksudnya? Ya, enggak 5 menitnya jadi 1 jam atau jadi berapa? Wallahu a'lam. Istrinya, dua-duanya, Nabi Ibrahim itu di riwayat yang kita baca, untuk urusan yang ini istrinya 2. Tapi berapa totalnya saya enggak belajar. Ya, dan saya enggak punya kepentingan untuk belajar. Tapi kalau ini kan dijelaskan, ada Siti Sarah, ada Siti Hajar. Kedua istri Nabi Ibrahim ini diuji sama Allah Ta'ala. Dengan ujian yang sama. Ketika Nabi Ismail dan ibunya bersama Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, berarti Siti Sarah ditinggal, betul ya? Nah ketika Nabi Ibrahim kembali kepada Siti Sarah, berarti Siti Hajar ditinggal. Saya mau nanya sama ibu-ibu, mohon maaf Bu, pertanyaan ini sangat sederhana. Bagaimana kira-kira sikap ibu jika ibu diberi rumah, harga rumahnya 2 triliun, Masya Allah ya, harga rumahnya 2 triliun dengan semua fasilitas, kemudian ditinggali ATM yang saldonya unlimited. Sepol-polan ya. Nah setelah itu suaminya ngomong begini, ini ya semua kamu pegang silahkan dipakai. Tapi kamu jangan keluar dari rumah ya, di sini aja di rumah saja, semua butuh dipenuhi, ini buat kamu. Nah cuman saya mau pergi 1 tahun jangan kamu cari. 1 tahun saya mau pergi jangan kamu cari, kamu jangan nanya saya kemana. Setahun, nanti saya balik sama kamu. Pertanyaannya Bu, itu langsung terima kasih sayang. Oh kamu cintaku. Atau yang mana Bu? Yang mana Bu?
Yang atau yang oh my love, yang mana? Itu. Ada gemuruh suara omelan di belakang sana. Apa artinya? Aku tinggal di rumah seperti ini, terus kamu pergi, gak boleh tahu kemana. Kamu mau nikah lagi ya? Kamu mau nikah sama siapa? Kamu doa panjang. Loh wajar, itu wajar. Lah bayangkan nih istrinya Nabi Ibrahim ditinggal di satu tempat, dikasih bekal cuman untuk hidup 3 sampai seminggu. Setelah itu tidak dikasih tahu kapan akan kembali, pokoknya saya pergi dan perginya gak pakai pamit, langsung pergi begitu saja. Istrinya gak mikir aneh-aneh, tetap Allah. Saya mau nanya, masih ada enggak perempuan semacam ini? Kalau ada tolong laporkan ke saya akan lapor ke ibu saya. Itu ibu saya duduk di belakang. Ini wanita yang solihahnya luar biasa. Ini bibit unggul yang luar biasa ini. Wanita yang semacam inilah yang akan melahirkan manusia-manusia yang luar biasa. Karena di hatinya gak ada khawatir. Pokoknya saya punya Allah. Suamiku dalam tugasnya Allah. Aku gak akan banyak nanya. Selesai. Tapi jangan kamu jadikan dalil. Nanti mbok potong pengajian saya, pas ada istri ruwet mbok stand rungokno iki rungokno. Ngawur ini oknum potong-potong. Ini kadang sekarang kan banyak tuh oknum potong asal potong. Ya naudzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, ini 2 istri mengalami ujian yang sama, betul ya? Nanti baca kisahnya. Saya nggak akan masuk dalam di situ. Kita ambil sekarang Siti Hajar yang pergi bersama Nabi Ibrahim ke Mekah bersama putranya Nabi Ismail ke Mekah. Mekah gak ada kehidupan, selesai, itu ijma ulama itu. Betul-betul gak ada kehidupan, kota mati, batu pasir, gak ada pohon, gak ada air, gak ada kehidupan. Terus wanita ditinggal di situ oleh suaminya. Pertanyaannya, apakah dia akan membayangkan hidup usia panjang di sana? Atau dia paham betul, saya tinggal di wilayah yang kemungkinan gak akan bisa hidup. Paham betul, ini wilayah ini gak mungkin kalau menurut logika bisa hidup. Tapi nanya sama suaminya, suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini? Nanya biasa gitu, informasi, just pengen tahu informasi saja. Suaminya diem saja, karena nggak boleh ngasih informasi. Itu berat sekali itu buat suami yang penuh cinta ya. Tanya yang kedua kali, oh mungkin nggak dengar, diulangi agak tinggi suaranya. Suamiku kenapa ditinggalkan di sini? Udah dikeraskan suaranya kok suaminya tetap diem saja. Loh istrinya pinter, solihah. Maka paham, oh berarti ini suamiku ada yang melarang dia bicara. Yang bisa melarang suamiku bicara hanya Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung sang istri berkata, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan semua ini? Maka suaminya menjawab dengan menganggukkan kepala, karena enggak boleh ngasih tahu. Tapi isyarat boleh, dan tidak noleh. Wah, mantuk, menganggukkan kepala. Maka di situ istrinya jawab, kalau begitu tinggalkan kami, jangan pernah mengkhawatirkan kami. Pasti Allah akan ngurusin kami. Tenang suamiku. Iki ono wedok kaya ngene iki. Bu, sebentar lagi waktunya terima rapot. Betul? SD, SMP, SMA, waktunya terima rapot. Ini saat-saat ujian. Akhir tahun, terima rapot. Pertanyaan saya, kalau SPP belum dibayar, terus kamu ngomong ke suamimu, Mas, SPP anak belum dibayar, suaminya diam saja. Terus engkau mulai meninggikan suara, Mas, SPP anak belum dibayar. Suamimu diam saja. Yang ketiga, kamu bengok di telinga, burung dibayar. Pertanyaan, istri model begini mudengan apa rodok gak karu-karuan? Kalau udah
udah dikasih tahu suaminya, SPP anak belum dibayar. Jelas suaminya dengar, suaminya paham, tapi suaminya diam saja, berarti nggak punya uang. Oh jombok bolan baleni. Gak punya perasaan. Urung dibayar mas, urung dibayar mas, urung dibayar mas. Ya mudeng, gak ada duit, meneng toh. Tapi suaminya kan diam saja tenang. Mas SPP mas, pura-pura budek gitu kan ya. Pura-pura budek. Nah karena apa? Karena nggak bisa jawab. Uangnya belum ada, diam sikap terbaiknya. Nah istrinya Nabi Ibrahim ini bukan urusan SPP, bukan. Kenapa ditinggal di sini? Enggak dijawab, mikir, oh berarti ini Allah yang suruh. Suaminya bukan dibuat risau, enggak kemudian ngomong seperti di sinetron. Sengaja ya ninggal di sini ya? Iya sengaja ya. Pasti dia yang suruh kan? Ya toh? Pasti dia yang suruh. Emang gitu ya? Memang kamu udah enggak sayang lagi sama aku kan? Kamu emang enggak cinta lagi sama aku kan? Enggak kan? Udah nggak usah pikirin, tinggal aja. Ini kalimatnya kita halus, jelek, ngoyak-ngoyak isi hati. Lu itu di sinetron loh, kalau di kenyataan saya rasa tidak ya Bu ya, enggak kan Bu? Bu, Ibu enggak suka begitu kan ke suami? Bu, Ibu suka nyindir-nyindir suami begitu enggak? Sebagian ngomong enggak, sebagian ngomong suka. Kalau digabung enggak suka, tetap menang. Enggak suka, jadinya enggak suka. Enggak suka. Tapi faktanya ini dalam kehidupan ya begitu. Ya begitu. Makanya istri Nabi Ibrahim ini luar biasa. Begitu anaknya nangis, airnya habis, paham resiko yang diperkirakan sedang jadi kematian di depan mata. Apakah kemudian duduk bersila dan berkata, ya Allah inilah takdirmu, ngono. Ya Allah memang begini kondisinya. Apakah kemudian berkata, suamiku dimanapun engkau berada, lihatlah sekarang nasib istrimu. Apakah begitu? Mana cintamu, mana sayangmu, apakah begitu? Tidak. Air enggak ada, hatinya tenang. Yuk digoleki bareng-bareng. Kamu masih kecil nak, tunggu saja di sini. Biar ibu yang cari air buat kamu. Sofa, marwah. Tanpa keluh kesah. Sementara sekarang ada istri suruh bantu suami. Ada suami cari untuk istri. Itu keluh kesahnya luar biasa. Betul? Kenapa? Hatinya belum punya engine mounting. Jadi hatinya mounting. Mounting hatinya. Tapi istri Nabi Ibrahim tenang. Nyawanya diminta. Kan nyawanya diminta itu enggak ada kehidupan, enggak ada air. Nyawanya diminta pelan. Hatinya tetap tenang. Sekarang Nabi Ismailnya, anaknya gentenan tuh. Oh masih bayi kan belum bisa berpikir gitu kan ya. Enggak masuk hitungan tuh, yang ditinggal sama ayahnya enggak masuk hitungan. Itu ujian untuk sang ibu. Sekarang giliran anaknya. Lengkap Allah mengujinya. Urusan nyawa ini. Begitu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sang anak bisa bantu orang tuanya usia 10 sampai 12 tahun. Itu buat orang dahulu tuh usia produktifnya gitu ya. Lagi semangat-semangatnya, lucu-lucunya, menyenangkannya. Tiba-tiba Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, sembelih anakmu. Gak nanggung-nanggung loh. Itu perintah yang berat loh ya buat bapak yang sayang sama anak. Oh nyembelih ayam aja gak tego. Nyembelih anak. Tapi Allah ngujinya gak nanggung-nanggung. Gak nanggung. Bapaknya ya gak khawatir kehilangan nyawa anak. Di depan anaknya diajak ngomong, face to face. Ya, bapak ke anak berhadapan, sama-sama orang besar. Yang satu Khalilullah, yang satu juga Nabiullah, masih kecil. Dijak ngomong, nak, bapak mimpi menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana?
Coba, nyawanya diminta. Apa ngomong, Pak, sudah Bapak renungkan. Ini mimpi atau bisikan setan? Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Masa nyuruh nyembelih saya? Fikir Pak. Anak kurang ajar. Bukan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, bukan. Nyantai anak ini nyawanya diminta. Saya disuruh nyembelih kamu, saya disuruh nyembelih kamu, saya disuruh eksekusi kamu, saya disuruh jadi eksekutor mengambil nyawa kamu. How about you? Santai. Ya abatif al-matu umar. Ayahku, laksanakan yang diperintahkan. Pasti kamu akan temukan saya termasuk orang yang sabar. Nyawanya diminta, cukupan Pak. Lah anak sekarang, duitnya baru diminta, komentar. Bapak kok kayak ini ya? Ibu kok semacam ini, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Mertua kok semacam ini, kadang mantu rodok kurang ajar. Mertuanya karena minta duit dikomentari. Lah kamu minta anaknya, bayar berapa? Baru paham sekarang ya. Ya itu mahar ngawurmu, gak cukup buat biaya pernikahan itu. Apalagi menggantikan nilai seorang anak. Kalau memang orang tuamu itu minta sama kamu, ya minta sama kamu. Seharusnya jangankan harta, nyawa, PN, kan begitu. Mirip seperti istri itu, Masya Allah. Mas aku PN mas, aku milikmu. Begitu emasnya kita minta, ngamuk saudara-saudara. Itu rada aneh juga ya. I'm yours, I love you so much. Until die. Masya Allah sampai mati, bahkan setelah mati, di kehidupannya akan nanti, aku milikmu. Ya, begitu, tolong Dek, kamu punya tabungan berapa? 10 juta, transfer ke aku ya. Oh jangan ngono mas. Bukan begitu hubungan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Diminta nyawanya dikasihkan. Nyawanya dikasihkan. Nah pertanyaan saya, kita ini diminta sama Allah Ta'ala sedikit harta, itu ikhlas atau gelagapan? Diminta sama Allah sedikit ya hal dalam hidup kita sebagai ujian, tenang atau Masya Allah. Lah kenapa terjadi begitu? Hatinya belum nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugasnya orang ngaji itu nyambung no hati. Nyambung no hati. Ngaji begini itu nyambung no hati. Maka terus datang. Biar semakin kenceng sambungannya. Kadang-kadang rodok dol kita ini kok. Loh iya kadang-kadang rodok dol. Kalau gangguan sinyal terlampau banyak kan bisa bahaya itu. Bisa bahaya. Kumpul begini ngenceng no lagi. Karena itu tidak ada kata berhenti untuk cari ilmu. Terus dicari sampai kapanpun nanti. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan 1 jam lebih ini ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin. Nah, Mas Seto siaran langsungnya cukup sampai di sini. Saya mau ngomong tanpa ada